Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal penting yang menentukan bisa tidaknya diterima di PTN ada 3, yaitu UTBK, tepat memilih jurusan SBMPTN, dan doa. Dari ketiga hal tersebut, salah satu yang sering diabaikan atau diremehkan adalah tidak tepatnya memilih jurusan. Masih banyak pejuang UTBK SBMPTN dalam menentukan jurusan masih semau gue. Akibatnya bisa fatal ya. Gagal di semua jalur seleksi masuk PTN. Sayang kan? Sudah capek-capek belajar keras untuk UTBK, tapi gagal hanya karena gegabah dan salah memilih jurusan. Pejuang UTBK, kunci memilih jurusan agar diterima di PTN yang kalian tuju adalah bersikaplah realistis, jangan menuruti hawa nafsu dan gengsi, dan jangan menonjolkan ego, yaitu ego pokoknya. Oke, kita bahas ya satu persatu. Yang pertama adalah bersikap realistis, artinya menyesuaikan pilihan kalian dengan nilai UTBK atau TO-nya. Sesuaikan jurusan yang hendak kalian pilih itu dengan kemampuan atau hasil ikhtiar belajar kalian selama ini yang tercermin di hasil tryout untuk SBMPTN dan nilai UTBK untuk jalur mandiri. Yang kedua, jangan menuruti nafsu dan gengsi dalam memilih jurusan, artinya selain kalian memiliki pilihan ideal, pilihan yang terbaik, juga siapkanlah pilihan atau alternatif yang terburuk. Pilihan jurusan terburuk bukan berarti hasilnya buruk loh ya. Misalnya, pilihan terburuk itu adalah jurusan paling sepi peminat atau paling tidak favorit. Diterima di filsafat UGM atau kepurbakalaan UI atau D4 sarjana terapan misalnya, tentu bagus bukan? Daripada nanti bingung tidak diterima di mana-mana. Kemudian yang ketiga, menonjolkan ego dengan semboyan pokoknya. Artinya, ia tidak mau mendengar saran dan pendapat orang lain dalam memilih jurusan, termasuk mengabaikan saran guru BK ini dalam memilih jurusan di SNMPTN, saran kakak pembimbing di bimbel, atau saran dan pertimbangan kedua orang tua dalam memilih jurusan di jalur SBMPTN atau jalur mandiri. Baru setelah gagal di semua jalur menyesal. Tapi itu sudah sangat terlambat. Untuk itu, berhati-hatilah dalam menentukan pilihan jurusan. Pejuang UTBK, penyebab utama gagalnya seseorang sehingga tidak diterima di PTN lewat jalur manapun bukanlah karena nilai UTBK-nya yang rendah, bukanlah karena nilai UTBK-nya semata, tapi karena salah dalam menentukan atau memilih jurusan. Dalam bahasa lain, nilai UTBK tinggi itu penting dan bagus, tapi itu bukan jaminan bisa diterima di PTN bila salah dalam memilih jurusan. Sebaliknya, nilai UTBK biasa-biasa saja, bahkan mungkin agak rendah, bisa diterima di PTN, bahkan di banyak PTN bila tepat dalam memilih jurusan. Untuk itu, jangan remehkan dalam menentukan pilihan jurusan ya pejuang UTBK. Memilih jurusan juga perlu strategi, tidak bisa semau gue. Sebagai misal, bagaimana menentukan pilihan 1 dan 2 di jalur SNMPTN maupun SBMPTN. Salah dalam menentukan pilihan kedua di SBMPTN bisa tidak diterima di mana-mana.
Contohnya ya, pilihan 1 FKUI dan pilihan 2 Fakultas Kedokteran UGM. Bila Fakultas Kedokteran UI tidak diterima, otomatis Fakultas Kedokteran UGM juga tidak bakal diterima. Selain passing grade kedua PTN itu hampir sama, juga sesama PTN favorit satu klaster ini tidak mau diduakan. Jangankan satu klaster, Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya pun kalau misalnya dijadikan pilihan kedua setelah UI juga tidak mau menerima. Begitulah, karakter masing-masing PTN juga harus dipahami. Ada PTN yang mau diduakan, tapi juga banyak yang tidak mau diduakan. Alasannya diantaranya, yang memilih di pilihan satu saja sudah sangat banyak dan nilainya juga bagus-bagus. Pejuang UTBK itu sekelumit contoh betapa banyak hal yang harus dijadikan bahan pertimbangan dalam memilih jurusan, termasuk di jalur mandiri. Misalnya di SIMAK UI yang membuka peluang sampai memberi 6 pilihan sekali daftar. Logikanya dari 6 pilihan prodi masa sih nggak ada yang nyantol satupun? Selain S1 reguler, S1 paralel, atau vokasi, masa sih nggak dapat satupun? Lagi-lagi kegagalan itu disebabkan oleh karena tidak mau bersikap realistis, lebih banyak menuruti nafsu dan gengsi. Pejuang UTBK, izinkan Om mewanti-wanti ya, agar kalian berhati-hati dalam memilih jurusan untuk semua seleksi masuk PTN, agar tidak menyesal di kemudian hari. Demikian, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Apabila ada salah kata, Om minta maaf ya. Kepada Allah, Om memohon ampun. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.